Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Jadi ini di kelas 12 paket C ya. Untuk itu kita belajar mulai modul tema 11. Modul tema 11 itu tentang jauh dekat bisa didapat. Lihat dia gambarnya, itu gambar CCTV, jadi bisa memantau ke segala arah. Oke, kita lanjutkan. Kita lihat dulu daftar isinya ya. Jadi kita akan belajar tentang jarak ya, jarak dimensi 3. Ini tentang bangun ruang. Seperti kita tahu, kita tinggal di dimensi 3 atau bangun ruang. Jadi kita akan mempelajari jarak. Yang pertama adalah jarak antara dua titik yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Ya, Ibu sampaikan salam pagi atau semangat pagi itu, walaupun kalian bacanya pagi, siang, atau malam, harapannya kita tetap semangat belajar seperti semangat di pagi hari memulai aktivitas. Oke, jadi ada pembahasan tentang jarak ya. Pertama, jarak antara dua titik. Nah, ini kita perhatikan di unit 1 ada gambar sebuah kubik ya, kubik yang berwarna-warni ini. Nah, kita bisa menghitung nih panjang diagonal bidangnya ataupun panjang diagonal ruang pada rubik ataupun pada bangun ruang lain, misalnya di ruangan. Saat ini Ibu sedang belajar di sebuah kamar berukuran 2x2 dengan tinggi 4 meter. Itu sebuah balok ya. Kemudian untuk menentukan kedudukan titik terhadap titik, kita perhatikan ya sambil dibaca. Titik merupakan tanda yang digunakan untuk mengakhiri suatu kalimat. Sedangkan dalam matematika, titik merupakan suatu yang punya kedudukan, tapi tidak bisa diukur ya. Jadi titik berdasarkan pengertian tidak punya ukuran, tidak memiliki panjang, lebar, atau tebal, tapi mempunyai tempat atau posisi. Nah, untuk dua titik, misalnya titik A sama titik B, maka dua kemungkinan ya untuk dua titik tersebut. Yang pertama berhimpit, berada di tempat yang sama, ataupun yang kedua tidak berhimpit. Ini contoh yang berhimpit, jadi titiknya sama letaknya, titik A sama titik B sama. Nah, untuk yang kedua, titik A dan titik B tidak berhimpit. Nah, lalu untuk menghitung jarak titik terhadap titik adalah panjang ruas garis yang ditarik dari titik yang satu ke titik yang lain. Jadi jarak titik A ke titik B berarti ya panjang ruas garis AB. Jadi untuk menghitung AB bisa menggunakan rumus Pythagoras. Nah, ingat kembali rumus Pythagoras. Ini AB kan isi miringnya nih, kalau digambarkan. Kemudian tarik garis bantu siku-siku di sini, titik C. Jadi AB kuadrat sama dengan AC kuadrat tambah BC kuadrat. Diperoleh AB akar dari AC kuadrat tambah BC kuadrat. Kita lihat di contoh soal supaya lebih paham ya. Ini bangun ruang kubus P Q. Oke, ini kubus PQR S TU VW seperti ada di gambar. Apakah yang ditanyakan dari soal? Kita lihat
Jika panjang rusuk kubus adalah 8 cm dan titik X merupakan pertemuan antara rusuk PQ, maka kita lihat rusuk PQ ya. Jadi yang ditanyakan hitung jarak titik W ke titik T. Ini gambarnya titik W ke titik T. Ini berarti panjang rusuknya ya, jadi 8 cm. Yang kedua titik W ke titik P. Ini diagonal bidang PSWT. Jadi bisa pakai Pitagoras ya. Berarti PW sama dengan akar dari PW kuadrat ditambah PT kuadrat. Ini berarti 8. Nah, PT juga 8. Jadi akar dari 8 kuadrat tambah 8 kuadrat. Akar dari 64 tambah 64 sama dengan akar dari 128. Nah, 128 itu adalah 64 dikali 2 ya. Dan 64 diakarkan itu 8. Hasilnya adalah 8 akar 2. Ini Ibu perjelas supaya nggak bingung dapat dari mana. Ingat perkaliannya yang masih belum banyak hafalannya diperbanyak supaya mudah mengerjakan soal matematika. Nah, ini 64 dikali 2 ini ya, jadi 64 nya diakarkan jadi 8, akar 2 nggak bisa diakarkan, jadi tetap 8 akar 2. Jadi titik P adalah 8 akar 2 cm. Kemudian yang selanjutnya adalah jarak titik W ke titik X. W ke X, maka panjang garis WX. Kita bisa menghitung menggunakan pendekatan. Kita perhatikan PX itu setengah dari PQ. Jadi panjang PX adalah 4 cm. Jadi kita punya segitiga PXW ya. Tadi PW itu 8 akar 2, PX 4. Jadi kita bisa menghitung WX menggunakan Pitagoras. Lihat halaman selanjutnya. Nah, kita hitung WX pakai Pitagoras. Jadi akar dari 8 akar 2 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi 128 tambah 16 adalah akar dari 144. Akar dari 144 adalah 12. Ya. Saat kalian cek menggunakan perhitungan atau kalkulator, hasilnya adalah 12 cm. Oke, yang keempat yang D, yaitu jarak titik W ke titik Q. W ke Q, nah, ini merupakan diagonal ruang ya, dan bisa kita hitung pakai Pitagoras. Yaitu perhatikan segitiga PWQ ya, ini jadi segitiga PWQ, siku-sikunya PW dan PQ. Nah, sisi miringnya adalah QW. Jadi QW kuadrat sama dengan PW, ini PW kuadrat ditambah PQ kuadrat. Jadi hasilnya adalah akar dari 8 akar 2 kuadrat ditambah 8 kuadrat. PQ kan rusuk dari kubus ya, jadi 8 kuadrat. Hasilnya adalah akar dari 128 tambah 64 sama dengan akar dari 192. Dan disederhanakan, ini akan sama dengan, ya, tulis ini, maaf ya agak jelek tulisannya. Ini adalah 64 dikali 3. Jadi 64 diakarkan jadi
8, kemudian akar 3. Jadi jarak titik W ke titik Q adalah 8 akar 3. Kemudian yang kelima yaitu E, jarak titik T ke X. Nah, kita bisa pakai Pythagoras ini ya, berarti segitiga TPX. Jadi TX kuadrat sama dengan PT kuadrat tambah PX. Ya, jadi akar dari 8 kuadrat tambah 4 kuadrat di 64 ditambah 16 sama akar 80. Ini sama dengan akar dari 16 dikali 5. Ya, jadi 16 nya diakarkan adalah 4, jadi 4 akar 5. Jadi jarak titik T ke titik X adalah 4 akar 5 cm. 4 akar 5 cm. Jadi intinya bisa kalian ingat-ingat kembali rumus Pythagoras ya. Nah, ini ada contoh selanjutnya di pembahasan. Ini sama ya seperti tadi kubus. Nanti silahkan kalian baca di modulnya. Nanti ibu bagikan di separa daring. Ya, ada beberapa penjelasan dari materi dimensi 3 untuk menghitung jarak titik ke titik. Untuk soalnya ibu bahas nomor 1 saja, yang contoh-contoh yang selanjutnya kalian pelajari di modul ya. Not terbatas. Nanti ibu beri tugas untuk latihan. Ada di setara daring nanti ya dikerjakannya. Oke, terima kasih. Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.